Seru banget kalau kita mau ngebahas tentang kebahagiaan. Karena kalau kebahagiaan itu kan sesuatu yang mutlak ya. Ya nggak sih, Ai? Kita tuh pengen banget bahagia dalam hidup ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan environment, memanfaatkan semua yang ada di sekitar lingkungan kita, cinta kasih dan sayang kita di sekeliling kita agar kita bahagia. Ya dong, baru kita nanti bisa berinteraksi. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Luar biasa. Sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa dong Bapak Ibu semuanya. Mari kita bicarakan apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kita bahagia. Seru. Studio bagus. Kadang-kadang kan Studio, ini ya. studio bagus nggak? Studio bagus. Kadang-kadang apa yang udah dijalanin itu loh. Gini loh. Kebahagiaan, salah satu kebahagiaan. Nah, iya. Salah satu kebahagiaan yang pertama adalah makan. Setuju Mama Ira. Tuh ada yang jawab tuh. Ada teman-teman saya pasti mau jawab. Setuju Mama Ira. Yang kedua adalah berbuat baik. Kalau kita bisa berbuat baik kepada setiap orang, otomatis kita juga akan merasa bahagia. Even only smile, dengan tersenyum kita bisa membuat orang happy. Ya kan, jadi tersenyum, ya ramah, bahagia, ramah, baik, menyapa, itu kan salah satu yang hal bisa membuat kita bahagia. Ya nggak sih? Menyapa itu kan dalam konteks yang positif ya. Bukan nyinyir ya hadirnya menyapanya ya. Oke, berikutnya lagi tadi makan. Ya, makan. Apalagi ya kira-kira ya? Jujur. Kalau kita jujur pada diri sendiri, ya, itu bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Ya. Walaupun kejujuran itu nilainya pedih dan perih, tapi at least kita bisa mengeluarkan ya beban dalam hati ini. Oke, abaikan suara yang di belakang. Tapi itu juga membuat saya bahagia kadang-kadang sore hari ya. Oke, selain itu apa lagi ya? Oh ini, Exercise. Oh ya benar, exercise. Agar kita ada pergerakan, badan kita menjadi lebih sehat, lebih aktif. Meditasi bisa nggak, Ki? Bisa lah. Bisa ya? Salah satu. Jadi obrolan kita tuh semuanya relate, Bang. Iya. Kita sudah melakukan itu semua kan? Ya. Bahagia, kita melakukan gerakan, meditasi. Apalagi ya? Menyapa. Itu kemarin kan kakak juga ngobrol sama Z. Big dream or dream big? Dream big. Tunggu dulu. Saya paling senang nih. Kemarin kan saya tanya Mas Z kan, Mas Zahra kan. Zahra, do you have something like a big dream or dream big? Kalau bicara big dream adalah sesuatu yang kita harapkan, kita rencanakan kan. Dengan harapan rencana kita berjalan lancar, usaha kita bisa maksimal, kita bisa mendapatkan big dream, mimpi besar kita. Gitu kan? Kalau dream big adalah sesuatu yang sedang kita rancang. Beda loh. Dream big itu sesuatu yang one day saya akan memiliki sebuah hotel di sebuah pulau yang besar. Dream big. Saya harus memiliki sesuatu yang membuat orang lain bermanfaat dan lain sebagainya. Itu dream big. Big dream ada sesuatu yang sudah pasti. Dream big jangan pernah berhenti. Gratis. Nah, kalau misalnya segala sesuatu itu juga butuh dengan yang namanya kesabaran. Benar nggak sih? Kesabaran. Kalau kita nggak sabar, hidup ini bisa happy nggak? Bapak Ibu kawan-kawan semua, anak-anak mama, kita tuh harus punya nilai sabar nggak sih? Iya dong. Kan coba kalau kita nggak punya nilai sabar, kita bisa bahagia nggak sih? Kalau kita bawaan yang ngamuk, ngomel aja kan ya, pengen semuanya gerasak-gerusuk, nggak jelas, nggak karuan, gerutu, gerampi, ya kan, nggak ada sama sekali kesabarannya, ya kan. Kalau nyetir bawaannya marah-marah terus, kalau Kikat selalu ngomong, Mama Ira jangan marah-marah terus, saya akan marah kalau ngadepin para pengemudi yang tidak jelas, ya kan, itu ada alasannya. Tapi kalau slow tuh gue ya, benar, ya kan. Tapi beda antara kesabaran sama belajar lebih mengontrol emosi. Nah itu, kalau kontrol emosi ada rasa marahnya, cuman harus bisa diredam. Kalau sabar itu lebih banyak yang oke, let's go, everything will be okay. Gitu. Itu pasti bisa happy juga. Nowadays ya, senyum. You know I can smile without you. Jadi emang benar-benar senyum. Memang sih sumringah ya. Jadi sumringah ya. Iya benar. Ya kalau orang Sunda mah. Kalau kita ya, nggak tahu ya. Kalau saya tuh tipenya adalah kalau ketemu sama orang tuh ya, Bapak, Ibu, silakan gitu.
senyum terus. Kepiarannya ke bawah ya, Mbak. Ya bagaimana ya? Jiwanya ya. Jadi sudah Dari emang dulu. begitu dari dulu gitu. Jadi ketemu sama orang pasti kerutan manggut, ya Bapak senyum atau dadah gitu kan. Itu kan nggak bayar ya sebenarnya. Ya enggak lah, mimpi aja nggak bayar, gratis ya kan. Senyum juga memberikan kebahagiaan. Setelah itu apa tadi? Aduh, kan kita kan suka ini loh, Kak. Apa? Pengen apa kamu? Love yourself. Love Self-love. Self-love. Okay. Self-love tidak harus bayar mahal. Enggak. Self-love adalah mencintai diri sendiri dalam konteks yang sangat sederhana. Ya kan? Kayak Misalnya, kita nih sekarang duduk. Saya menikmati studio baru saya. Ya kan? Saya sama Kika langsung tos-tosan. Kita mengharapkan segala sesuatu akan lebih baik ke depannya. Setahap by step. Setahap. Okay. Lalu saya bilang, we have to love ourselves. Ya kan? Kita harus mencintai diri kita dulu supaya kita bisa mencintai banyak orang. Ini ada apa relate-nya? Relate ke materi yang kita buat. Ya kan? Kita bisa berbagi dengan orang lain. Setelah kita menyayangi diri kita mau berbagi. Saya keluar, saya bersenang-senang, itu adalah bentuk self-love saya. Ya kan? Naik motor, self-love. Kika bisa pergi ke toko sepatu, dia belanja. Atau enggak cuma jajan bakso ke tetangga, terus makan di sana ngobrol. Habis itu ngambil baju di Bu Dewi. Laundry. Apa aja ya. Apa aja lah pokoknya kita bisa lakukan ya. Terus kalau jadi orang itu harus pemaaf. Itu kayaknya nomor yang diharapkan bisa menjadi sesuatu hal yang utama. Memaafkan. Setelah kita melakukan kesalahan, kan waktu kemarin saya sudah pernah bahas kan, antara pemaaf, yang meminta maaf dan yang diminta maaf. Nah, ada ya dua. Kan? Ada dua. Yang meminta maaf dan yang peminta. Yang meminta dan yang diminta. Yang meminta atau yang memberi. Iya, memberi dan meminta. Jadi kalau kita sudah rilis ya rasa bersalah kita atau rasa kekurangan kita atau kita pernah menyakiti orang, kata maaf itu sangat luar biasa indah. Dipastikan mau suami istri, mau persahabatan, kalau udah wow, tiba-tiba ada maafin aku, kelar semuanya. Pasti langsung happy. Oh, tayang-tayang, dipeluk-peluk. Ya kan? Pasti. Next, apalagi ya Kik ya? Show your gratitude. Yeah. Gratitude itu salah satu ungkapan untuk bersyukur. Ya kan? Ya. Gratitude itu kita lakukan dengan cara yang sederhana sekali. Ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, ya kan, kepada Sang Pencipta, kepada diri sendiri. Ya, itu merupakan satu bentuk kebahagiaan. Kita bekerja nih, capek nih, ya, di kantor, ya kan. Tapi kita mendapatkan hasil yang maksimal hari itu, wah sukses, mendapatkan bentuk apresiasi dari bos kita, pengakuan bahwa kamu bagus segala macam. Dapat bonus, ya kan? Itu kan kita bersyukur pada diri sendiri. Terima kasih ya, tanganku sudah selalu berhasil membawa aku menyelesaikan tugasku, deadline. Terima kasih ya, otakku yang selalu berpikir. Terima kasih ya, support semuanya. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan ini yang mendukung, ya, kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kita untuk menjadi lebih bahagia. Dan kita juga pengen ngucapin terima kasih terus-menerus buat subscriber kita. Pastinya. Nah, kerasa loh. Saya dengan Kika, Mama Ira dengan AI saya, Kika, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat, Bapak, Ibu, anak-anak Mama Ira yang sudah memberikan atensi, meluangkan waktu nonton Ira Mesofaril, subscribe kami. Ya kan, walaupun baru berjalan berapa bulan, Kik? 3 bulan? 3 bulan berjalan, tapi terus berkembang, ya kan. Semoga apa yang kita sampaikan selalu bermanfaat, ya. Please subscribe kita terus, dukung kita, ya. Jangan pergi kemana-mana. Ayo kita berinteraksi, gitu ya. Karena ini membuat kita berdua juga selalu happy. Oke. A few moments later. Lumayan ada break dikit sama dikasih minum. Lanjut. Oke. Tadi kan udah banyak ya. Ternyata kalau kita selalu berpikir positif, itu juga membuat kita bahagia. Berhenti sirik. Berhenti ngejulitin orang. Nyinyir. Pakai S. Nyinyir, pinggir. Skip. Toxic. Buang. Nggak penting. Think positively.
itu pasti akan membuat kita selalu lebih bahagia. Ya kan? Oke, setelah berpikir positif kita harus Banyak minum. Kalau kita kurang minum, kebayang nggak? Pokoknya satu kita lagi kerja segala macam, tiba-tiba nggak ada air minum, nggak bisa ngerasain bahagia, ya kan? Biar katanya di depan kita banyak duit nih, bakal menghasilkan banyak duit nih, kita kerja mati-matian, lu kalau kagak minum tong, apa rasanya? Aduh, nggak enak banget. Nggak enak banget, jadi harus minum. Oke, drink enough water dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, next, apalagi AI nih masih banyak ide. Apalagi yang bisa buat kita happy? Believe it. Believe it what? Di dalam diri kamu tuh percaya. Tentang? Believe it in yourself. Oh, oke. Bahagia relate kepada believe it. Believe. Kepercayaan. Percaya. Ya. Kalau kita percaya pada diri kita sendiri, kita percaya dengan orang lain yang kita anggap dekat, kita merasa nyaman ya dengan lingkungan ya, atas dasar kepercayaan, itu pasti akan menimbulkan kebahagiaan. Ya kan? Itu kan maksudnya kan? Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Kita nih percaya nih bahwa semua akan baik-baik saja, didukung oleh support system kita dan sebagainya. Ya percaya aja bahwa segalanya akan lebih baik. Jadi hal-hal yang positif tadi itu akan membuat belief kita semakin kokoh dalam menilai apapun. Terus selain itu juga kita tuh harus open minded ya. Open minded itu pengertiannya harus yang positif. Iya. Kalau open minded kita dalam misalnya kita perkecil aja dalam satu pengetahuan, atau misalnya kita nggak bisa ya kalau di luar daripada SARA ya, nggak boleh ya. Tapi kita juga harus buat pengetahuan sih nggak apa-apa. Jadi gini, kalau open minded itu kan pengertiannya adalah kita menyerap banyak ilmu dari berbagai macam, segala macam refleksi yang kita dapatkan dari berbagai macam yang ada di dunia ini. Ya kan, kita open mind, kita terbuka cara berpikir kita. Jadi kita nggak ada jangan kita hindari. Kalau misalnya nggak sepaham, misalnya nih, aku sama kakak nih nggak sepaham, bukan berarti aku juga harus ngikutin atau saya mengikuti kamu, nggak ada. Jadi kita harus sebetulnya lahan diskusi sih. Iya sih. Kalau saya bilang sih, ya nggak sih. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semuanya gitu, lo harus lebih open minded dong dalam hal ini. Atau open mind ya, open your mind gitu ya. Tujuannya adalah maksudnya lebih luas. Jangan terbatas lah. Ya, jangan terbatas, jangan di situ di buku tata ya di situ. Coba kita mencari tahu tanpa menyalahi yang namanya prinsip. Iya. Kalau prinsip sesuatu yang baku, lain lagi. Tapi kalau open mind, kita artinya kita mau menyerap masukan dari manapun, entah itu ilmu, kemajuan teknologi zaman, apa segala macam, tujuannya hanya untuk supaya lebih baik lagi dalam setiap langkah kehidupan. Kalau bisa katanya harus memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan diri. Jadi put your need first. Okay. Your need first. Hold on. Kita nih kalau manusia pasti punya namanya kebutuhan. Betul. Ya. That's what we call needs. Based on our needs, ya kan? Kita bisa happy kalau kita bisa membuat namanya skala prioritas. Ya. Jadi buat kita dulu. Gini. Jadi jangan buat orang lain sekitar. Gitu. Tunggu dulu. Hati-hati bahasanya. Jangan sampai kelihatan kita jadi egois. Kalau kita egois, kita nggak akan happy. Pasti. Ini yang bisa membuat kita happy karena tadi kamu bilang adalah meletakkan kebutuhan kita dulu kan? Ya kan? Maksudnya gini. Yang paling dasar adalah kita harus sehat dulu. Oh iya. Nanti kita juga bisa bantu orang lain. Oke. Itu namanya tadi saya bilang secara positively, ya kan? Jadi kalau kita punya kebutuhan based on our needs, ya, put the first one itu adalah kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sekolah anak, kebutuhan apa. Nanti begitu terpenuhi segala kebutuhan itu, otomatis kita merasa beban kita menjadi apa? Pikiran kita menjadi lebih tenang. Ya kan? Semuanya on track. Semuanya on position. Semuanya di posko masing-masing. Kita tidak akan merasakan gundah gulana, cemas, khawatir, berlebihan, depresi, stres. Ya kan? Coba kita taruh semuanya skala prioritas dalam hidup kita. Yang pertama adalah put the needs on the first list gitu. Needs-nya ya prioritas tadi. Important dan urgent. Nah, habis itu ya biar kita happy lagi nih. Kalau orang tuh jangan nggak enakan. Maksudnya nggak enakan misalnya kalau misalnya gini, gue kayaknya nggak enak deh kalau misalnya ngomongin gue nggak nanya duluan. Padahal nggak terlalu penting banget.
berarti nggak usah kayak gitu sekarang. Oh. Jadi ya Ibu saklek ibu ya. Kalau ibu aja. kalau AI saya emang saklek orangnya. Gitu. Ya, dia kadang-kadang dia tidak selalu saya sebetulnya gitu. Jujur aja gitu. Walaupun kami sama-sama bintang Aries gitu ya. Tapi ya sama-sama gitu. Cuman kita beda banget gitu. Ya emang makin berusia, Kak. Jadi kita juga nggak usah yang ngapain sih harus mikirin buat orang lain aja nggak mikirin gue. Jadi maksudnya untuk apa ya, buat kesehatan kita, buat kitanya untuk lebih, ya udah, lu juga jangan nggak enakan sama orang. Jadi misalnya udah lama, udah gitu kita punya masalah, terus nggak enak sama dia di depan teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa. Itu kan excuse-nya kita bisa dengan cara yang sopan dong, misalnya ya nggak banyak komunikasi atau bisa kita jaga jarak, ya itu sih sah-sah aja. Jangan memulai menegur orang bila mana kita tidak merasa dekat dengan orang tersebut. Konteksnya adalah begini. Karena misalnya nggak enak bila mana kita mendapat responnya tidak baik, atau ya kurang berkenan di hati, sehingga pada akhirnya kita merasa tidak nyaman gitu ya. Lebih baik kita menunggu, lihat suasana. Kalau memang ada tiba-tiba momen yang tepat untuk saling menyapa, baru kita saling menyapa. Ya. Iyalah, kalau bisa speak well, maksudnya nggak yang balik lagi so akrab gitu. Jadi ya ngomongnya ya benar-benar ya sopan santun aja, ngomongnya yang benar. Ya itu ada relate yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya bicaranya baik ya kan, kita speak well kepada setiap orang, lalu kita juga merasakan bahwa orang ini akan memberikan respon yang positif, kenapa nggak kita lanjutkan gitu. Itu pasti happy, bahagialah. Terus kita tuh kan kalau bisa jadi pendengar gitu loh, Merah, itu juga salah satu happy loh, kehappian kita. Maksudnya benar-benar yang bisa listen to understand. Oh, gitu. Ini sih lebih cenderung kepada problem solver sih sebetulnya. Ya, good listener. Kalau misal kita udah ngasih advice, maksudnya nasihat, tapi nggak dijalani, balik lagi, ya udah. Listen to understand. Ya, jadi ada ini agak-agak sedikit bias sebetulnya. Listen to understand itu kalau kita mendengarkan input atau kita mendengarkan cerita atau sedang berkomunikasi dengan orang lain tapi tidak terlalu nyaman buat kita, itu tidak membuat kita happy, itu tidak akan menjanjikan kebahagiaan ya. Tapi kalau listen to understand itu mungkin pengertiannya adalah bahwa kita akan baik-baik saja, apalagi kalau mutual communication terjadi gitu. Jadi kita bisa memberikan respon bagus, bahkan menjadi problem solver. Itu kayaknya, itu pasti bahagia, part of the happiness sebetulnya. Tuh kan, itu adalah salah satu itu, memilih untuk tidak ngerasa takut, yang tidak ngerasa tadi nggak enakan, itu salah satunya loh, Kak. Jadi maksudnya? Ya itu. Jadi kita tuh balik lagi, nggak ada segala sesuatu yang menakutkan diri kita gitu. Entah itu dalam berteman atau any kind. Jadi itu juga membuat positif mindsetnya kita tuh akan terlatih. Kita pandai-pandai menyeleksi orang ya untuk jadi teman. Itu aja deh ya. Kalau memang semuanya nyambung, ngomongnya nyambung, semuanya enak, itu pasti happy. Gitu. Karena kita akan terus bersosialisasi dengan banyak orang. Mutual communication in between itu pasti akan selalu terjadi. Tapi lack of communication in between juga pasti akan terjadi. Bila mana kita tidak bisa memberikan respon yang positif satu dengan yang lain, atau begitupun lawan bicara kita. Dan hiduplah di zaman sekarang. Di waktu sekarang. Jadi jangan lebih bahagia. Hidup kita lebih bahagia. Ke belakang. Hidup tuh sekarang. Jadi kalau misal harus belajar ya belajar. Kalau misalnya ikutin zaman sekarang ya ikutin. Oke kalau gitu. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menemani saya dengan AI saya, dengan Kika. Besok kita ngobrol lagi ya. Waktunya kita beraktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Wesofarin, because this is real.